Bab 1301 tertangkap basah. Nama, bangkitnya dataran hitam penulis. Plus matikan mengatur ulang. Saat Minos bersenang-senang dengan Ivy, berita bahwa ia telah mengalahkan Lance telah sampai ke kepala sekte. Apakah ia benar-benar melakukannya? Oswald tertawa sambil menyandarkan punggungnya di sandaran kursi berlengannya. Ya, kepala sekte. Orang yang mendengar penjelasan gugup dari salah satu anggota keluarga Terry mengangguk mengiyakan. Sepertinya Minos muda telah membuat rencana untuk menghancurkan reputasi Lance. Pertama, ia membuat Lance melihatnya diranjang dengan Ivory dan kemudian menggunakan sekutunya di dalam sekte untuk menyebarkan rumor dan gosip mengenai apa yang terjadi dalam situasi itu. Katanya, berbicara tentang rumor yang dibuat keluarga Terry. Untuk mengendalikan kerusakan yang telah dilakukan rumor hari ini terhadap reputasi Lance, kepala keluarga Terry memerintahkan keluarganya untuk menyebarkan cerita tentang Minos yang merencanakan hal seperti itu. Menurut mereka, insiden itu adalah sesuatu yang kecil. Namun, anak buah Minos telah meningkatkannya dengan membuat komentar-komentar jahat tentang sosok Lance. Bahkan orang-orang yang telah melihat apa yang telah terjadi, hampir semuanya telah dikunjungi oleh orang-orang dari keluarga Terry, yang ingin merahasiakan kisah nyata di antara mereka. Jadi, meskipun rumor tentang keluarga Terry sudah menyebar, akan sulit untuk membuktikan sebaliknya begitu orang-orang ini memihak mereka. Oswald mendengarnya dan tidak dapat mempercayainya. Itu tidak masuk akal. Minos bahkan belum memutuskan untuk bersaing memperebutkan posisi penerusku. Lalu, mengapa dia mencoba menghancurkan reputasi Lance? Begitulah yang kupikirkan. Pria itu meletakkan salah satu tangannya di janggutnya, membayangkan bahwa rumor ini memang salah. Ngomong-ngomong, keluarga Terry menuntut hukuman karena Minos melanggar aturan sekte dan memukuli Lance. Hukuman, mereka bahkan tidak mau repot-repot menghakimi masalah ini dan sudah ingin menghukum. Oswald tidak suka itu. Katakan kepada orang-orang ini bahwa mereka pertama-tama harus menunjukkan bagaimana cucuku bersalah. Sampai saat itu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Tentang itu, kudengar mereka sudah mengirim orang untuk menangkap Minos. Bawahan ketua sekte berkata dengan suara pelan saat mengingatnya. Oswald berdiri dari kursinya, kirim seseorang untuk menghentikan mereka. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia menuju ke perkebunan keluarga Terry. Pada saat yang sama, bawahannya mengirimkan perintahnya kepada beberapa tetua yang bertugas. Hampir pada saat yang sama, istri-istri Minos masih berada di rumah ketua sekte, bersama dengan Angelika dan Patience. Mereka diam-diam membicarakan kehidupan mereka, mendengarkan kiat-kiat dari wanita tua di sana sambil bermain dan makan. Mereka belum menyadari cerita-cerita yang tersebar di sekte itu karena tidak ada seorang pun di sana yang pergi dalam beberapa jam terakhir, dan tidak ada seorang pun yang datang memberitahu mereka tentang apapun. Namun Maisie sudah meninggalkan tempat ini beberapa waktu lalu setelah menerima pesan dari temannya tadi saat Ivy sedang mendengarkan pembicaraan antara Lance, Ivory, dan Minos. Sayangnya, Maisie belum pergi saat menerima pesan itu, karena dia baru mendengarnya beberapa menit yang lalu. Maisie tidak mengatakan apapun kepada menantu atau keluarganya, karena tidak baik membuat mereka khawatir dengan tindakan nafsu putranya. Jadi meskipun dia tahu bahwa ada sesuatu antara Minos dan Ivory, dia pergi ke kediaman wanita itu secara diam-diam agar tidak membuat istri putranya khawatir. Semoga aku tidak terlambat, pikirnya saat tiba di samping rumah Ivory dan melihat pecahan kaca di sekitar taman. Kediaman itu, sesampainya di sana, dia mencari Minos tetapi tidak menemukan fluktuasi spiritualnya di dalam rumah itu, hanya teman-teman Ivory dan wanita itu. Dia mengetuk pintu depan, berharap mantan saingannya itu dapat membantunya. Maisie, salah seorang teman Ivory membuka pintu dan melihat sosok cantik Ibu Minos, langsung terkejut karena orang ini muncul di sana untuk mereka. Ivory dan wanita cantik lainnya di dalam rumah itu berlari ke sana setelah mendengar nama wanita ini. Namun, si pirang ini tidak begitu terkejut dengan kemunculan saingannya di sana. Ivory, Maisie menggertakkan giginya saat melihat mata si pirang itu, mencium aroma putranya pada orang seperti itu. Kau benar-benar jalang. Beraninya kau merayu anakku. Ivory tidak tersinggung, mengetahui bahwa ini adalah reaksi yang diharapkan dari seorang ibu saat mengetahui bahwa saingannya telah tidur dengan putranya. Siapa yang ingin memiliki musuh yang dekat dengan anak-anaknya? Tidak ada yang mau, jadi wanita pirang ini tidak akan tersinggung dengan reaksi Maisie. Sebaliknya,
dia tersenyum dan berkata, apakah aku merayunya? Kurasa sebaliknya, dia berhasil menguasaiku dan merusak tubuhku. Matanya berbinar saat dia memikirkan cara untuk menggoda wanita ini. Tapi harus kukatakan, Maisi, kau melahirkan seorang pria sejati. Setiap inci tubuhnya, diam. Maisi hampir menamparkan wanita pirang itu, tidak ingin tahu apa yang telah dilakukan Ivory pada Minos atau seberapa kaya putranya. Katakan padaku di mana dia. Aku tidak ingin mendengar apa yang telah kau lakukan untuk menipu anakku. Ivory tertawa, menikmati melihat ekspresi di wajah Maisi. Aku tidak tahu di mana dia sekarang. Ketika keadaan sudah tenang, temanmu, Ivy, membawanya ke rumahnya. Ivy, kenapa dia melakukan itu? Tanya Maisi. Ivory tersenyum, bahkan lebih, mengingat kemampuan Minos. Jika aku jadi kau, aku akan lari, hehe. Mungkin kau masih punya waktu untuk menghentikannya terjadi. Katanya sambil mengedipkan mata pada saingannya. Maisi tidak suka dengan godaan Ivory, tetapi ia tidak menganggap hal itu mustahil terjadi antara Ivy dan Minos. Ia tahu wanita itu cantik dan suka menggoda, jadi bagi seseorang dengan kepribadian seperti putranya, tetap dekat dengannya tanpa ingin masuk lebih dalam akan menjadi tantangan yang nyata. Sialan, Ivy, kuharap kau tidak melakukan sesuatu yang tidak dapat diperbaiki. Ia berlari ke rumah temannya. Sementara itu, Minos dan Ivy masih berada di halaman rumah wanita itu, keduanya telanjang di tepi bak mandi di sana. Ivy berada di atas pria ini, dengan bunganya terhubung penuh ke batangnya, menerima benihnya sambil menuangkan nektar cintanya. Pada saat yang sama, saat ia mengendalikan bunga kecilnya untuk memijat batang Minos, pria itu mengisap payudaranya, sangat puas. Dan saat pria itu melakukan itu dan ia bergerak, wanita ini tersenyum, memperhatikan wajah Minos dengan puas. Aku hampir tidak punya apapun untuk diajarkan padanya, hehe. Sepertinya Minos bersenang-senang dengan beberapa wanita yang sangat berpengalaman di wilayah utara. Dia tersenyum saat dia menyelesaikan pengalamannya yang panjang dan menyenangkan dengannya. Ah gelombang, dia mengerang lagi, tetapi sebelum dia bisa melakukan apapun, dia mendengar seseorang datang di belakang mereka. Ivy, apa yang menurutmu sedang kalian lakukan? Suara Maisi mencapai telinga mereka berdua ketika Maisi melangkah masuk ke halaman rumah sahabatnya. Ia langsung melihat pemandangan paling tidak bermoral dalam hidupnya. Sahabatnya itu berada di atas putranya, keduanya telanjang, batang penisnya hampir seluruhnya masuk ke dalam gua basah Ivy. Namun, selain pemandangan yang tidak pernah dibayangkannya akan dilihatnya, aroma seks di tempat itu sangat kuat, yang bertentangan dengan logika karena ini adalah area terbuka. Namun, hal ini justru membuat Maisi semakin yakin bahwa mereka berdua telah melakukan ini selama berjam-jam, mungkin sejak saat Ivy mengirim pesan sebelumnya. Menyadari semua ini dalam sepersekian detik, Maisi memerah karena marah saat ia mendekati mereka berdua sambil berteriak pada sahabatnya. Ivy, katanya dengan gigi yang saling menempel saat wanita berambut hijau itu akhirnya menoleh ke belakang karena terkejut. Maisi, kata Ivy tetapi tidak turun dari Minos. Ia hanya membuka mulutnya karena terkejut dan menoleh ke belakang. Minos juga terkejut dan berhenti mengisap payudara wanita ini sambil melihat ke arah ibunya. Ivy, bagaimana bisa? Minos adalah anakku, kau adalah temanku. Wanita cantik berambut coklat itu berkata demikian, nyaris tak bisa mengalihkan pandangan dari cara payudara Ivy berada di wajah Raja Stuart. Karena ukuran mereka, bukan tidak mungkin bagi si kembar itu untuk mencekik seseorang. Namun justru karena itulah, pria pada umumnya menyukai Ivy karena perasaan tidur dengan wanita seukurannya adalah yang terbaik. Jangan bicara seperti itu, Minos dan aku baru saja saling mengenal. Apa yang salah dengan itu? Kata Ivy, sedikit malu dengan situasi itu tetapi masih tergila-gila padanya. Tidak hanya itu, dia telah menurunkan dirinya sepenuhnya di atas selangkangan Minos dan menelan batangnya, melakukan ini agar temannya tidak terlalu banyak melihat putranya. Minos merasakan betapa khawatirnya Ivy saat batangnya diremas erat oleh wanita ini. Jangan bilang dia horny, wanita yang nakal sekali. Dia memikirkannya sambil menatap payudaranya. Apa yang salah? Maisi memperhatikan Ivy tampaknya tidak berniat melepaskan Minos dan bertanya. Lihat itu, kau masih menidurinya. Beraninya kau melakukan itu di depanku. Ivy memerah dan berkata, bukan seperti itu. Aku hanya melindungimu. Tidak baik bagimu melihat anakmu telanjang seperti itu.
Maisi memejamkan mata dan teringat melihat Minos dan Abi di kantor pemuda ini bertahun-tahun yang lalu. Saat dia terdiam, Ivy mengambil kesempatan untuk berbicara. Ayolah, Maisi, jangan kesal. Kau tahu aku tidak akan pernah melakukan ini untuk menyakitimu. Aku penasaran dengan Minos kecil dan bagaimana dia tumbuh dewasa. Tapi sekarang aku tahu dia sudah tumbuh menjadi pria yang hebat. Dia tersenyum. Kau seharusnya bahagia, Maisi. Minos tidak perlu diajari lagi dan bisa menangani wanita tanpa ditipu. Minos merasa aneh mendengar ini saat Maisi membuka matanya untuk melihat teman yang telah melewati batas ini. Maisi biasanya tidak peduli dengan siapa Minos tidur, meskipun dia lebih suka Minos tidur dengan Abi, Ruth, dan Gloria saja. Namun, dia tidak ingin putranya tidur dengan musuh atau teman dekatnya. Jadi, dalam situasi di mana Minos melakukan keduanya di hari yang sama, dia merasa tidak enak, seolah-olah Minos dan Ivy telah mengkhianatinya. Menurutnya, adalah salah bagi temannya untuk berhubungan seks dengan putranya. Minos, bagaimana kau bisa melakukan ini pada ibumu? Kau sudah tahu bahwa Ivy dan aku berteman. Dia menatapnya. Kau melakukannya untuk memprovokasiku, kan? Mengapa kita tidak bicara saja? Kau tidak perlu seperti itu. Minos bahkan berpikir untuk melakukannya untuk menggoda Maisi. Namun, Ivy terlalu seksi, dan Minos melakukannya lebih karena nafsu daripada alasan lainnya. Sedangkan Ivory, selain kecantikannya, Minos ingin memengaruhi pikiran Lance. Jadi, dalam kedua kasus itu, dia tidak melakukannya untuk memengaruhi ibunya. Tidak juga, itu terjadi begitu saja. Komentarnya dengan suara rendah, merasa seolah-olah Ivy mencoba membuatnya orgasme. Ibunya mengerjap ke arahnya saat melihat sorot mata Ivy, jadi dia menutup matanya agar tidak melihat ibunya di sana. Sementara itu, Maisi duduk di bangku kayu dan mulai menangis, merasa tidak enak tentang semua kejadian itu. Mendengar isak tangis temannya, Ivy menghentikan apa yang sedang dilakukannya dengan Minos dan turun darinya, lalu pergi ke sisi Maisi untuk menghiburnya. Pada saat yang sama, Minos membuka matanya dan menyesali bahwa Ivy telah berhenti ketika dia hampir sampai dan mendesah. Maaf, Maisi, itu hanya hal yang biasa. Aku tidak mengira itu akan menyakitimu. Ivy memeluk temannya, mendekatkan wajah Maisi ke payudaranya. Minos kemudian dengan cepat mengenakan celana dalamnya dan melihat ibunya menangis. Namun, sebelum dia bisa melarikan diri dari sana, Ivy berkata, "Kemarilah, peluk ibumu." Minos menoleh ke belakang dan melihat ekspresi serius di wajah Ivy lalu merengek. Maisi menatapnya dan melihat putranya sudah tidak telanjang lagi, merasa lega karena tidak melihat kejantanan anaknya. Ia lalu menghampiri mereka berdua, berhenti tepat di depan mereka. Melihat ini, Maisi berdiri dan mengabaikan temannya yang telanjang itu, dengan cepat jatuh ke pelukan putranya, dan memeluknya erat, sesuatu yang sudah lama tidak dilakukannya. Minos, ia mencium baunya, berusaha sekuat tenaga untuk mengabaikan bau Ivy di tubuh pemuda ini. Merasakan pelukan ini, Minos awalnya tidak menunjukkan banyak rasa sayang. Namun, karena dorongan Ivy, ia pun memeluk ibunya kembali, memeluk Maisi dengan erat. Sementara momen mengharukan ini terjadi di tengah halaman kediaman Ivy, terdengar suara dari pintu masuk tempat itu, kemudian muncullah 3 orang suci spiritual di sana. Minos Stuart, kami di sini untuk menangkapmu atas kejahatanmu. Teriak salah satu dari mereka sebelum mereka muncul di atap rumah itu. Namun, saat mereka sampai di sana, mereka langsung menyadari situasi aneh orang-orang di tempat itu. Minos bertelanjang dada, memeluk ibunya, Maisi. Sementara itu, Ivy hanya mengenakan celana dalam yang melindungi tubuhnya, sesuatu yang baru saja ia kenakan saat mereka berdua berpelukan. Melihat ini dan mencium bau di udara, ketiga orang itu, 2 pria dan seorang wanita dari keluarga Terry, tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka mulut karena terkejut. Apa yang terjadi di sini? Wanita di sana merasakan wajahnya memanas, sementara para pria itu tidak dapat mengalihkan perhatian mereka dari payudara indah Ivy. Raksasa, Ghoul, hei, siapa yang kalian pikir kalian masuk ke rumahku? Tanya Ivy tanpa rasa malu sambil segera mengenakan bra dan mulai berpakaian. Orang-orang di sana terdiam beberapa saat mereka melihat Ivy berpakaian dan Maisi serta Minos menjauh. Salah satu dari mereka melepaskan diri dari mantra yang memaksanya untuk melihat dada Ivy dan kembali ke akal sehatnya. Kami di sini untuk menangkapnya. Dia menunjuk pemuda yang mengenakan kemejanya.
Sudah waktunya bagimu untuk bertanggung jawab atas kejahatanmu, Minos. Wanita dalam kelompok ini terus menatap Maisi dan Minos, bertanya-tanya amoralitas apa yang telah atau akan terjadi di sana. Gul, apa yang mereka lakukan? Jangan bilang begitu padaku. Dia merasakan tubuhnya memanas tetapi berusaha sekuat tenaga untuk tidak tersipu lebih karena dia membayangkan apa yang akan terjadi jika mereka tidak datang dan menghalangi situasi. Sialan, jika kita butuh waktu sekitar 15 menit lagi, kita bisa melihat sesuatu yang menakjubkan. Dia membayangkan saat napasnya naik dan senyum yang agak aneh muncul di wajahnya. Salah satu temannya memperhatikan ini dan bertanya dengan suara rendah. Apakah kamu baik-baik saja, Sharon? Dia menatap orang itu dan mencoba untuk menyamarkannya. Tidak apa-apa, aku hanya teringat sesuatu. Pria itu tidak mempercayainya, tetapi karena dia tidak memiliki pikiran sesat seperti miliknya, dia mengabaikan orang seperti itu. Dan mengalihkan perhatiannya ke Minos, Ivy, dan Maisi. Sepertinya putri ketua sekte memergoki putra dan sahabatnya saat beraksi. Dia memikirkan hal ini saat dia menganalisis situasi dengan benar dan melihat ekspresi ketidaksenangan terbentuk di wajah Ivy dan Maisi setelah kata-kata rekannya. Tangkap Minos, omong kosong apa yang kalian bicarakan ini? Maisi mengesampingkan kesedihannya sebelumnya dan menanyai orang-orang ini saat dia melangkah maju. Ivy juga terkejut dan berkata, apakah ini karena Lance? Ketahuilah bahwa dialah yang menyebabkan semua itu. Minos bersenang-senang dengan Ivory ketika tuan mudamu ikut campur dalam urusan mereka. Cek, itu tidak benar, katanya, segera mulai menggunakan narasi yang diciptakan oleh keluarga Terry. Minos ingin merusak reputasi Lance untuk menyingkirkan satu-satunya pesaingnya, dan dia mengatur semuanya untuk menyakiti kita. Oh, benarkah? Minos tertawa mendengar hal seperti itu, merasa penasaran bagaimana keluarga ini ingin menangani situasi tersebut. Aku ingin merusak reputasi Lance. Itu hanya candaan. Reputasi apa yang dimiliki Lance? Mendengar itu, Ivy ingin tertawa, tetapi mengingat keseriusan situasi tersebut, dia tetap diam, memperhatikan orang-orang itu menatap Minos dengan pandangan buruk. Jangan mencoba mempermainkan kami, Minos. Kami tahu betul rencanamu, dan kata-katamu tidak akan menipu kami. Kata lelaki yang lain di sana sementara wanita itu mengesampingkan fantasinya untuk menjadi lebih serius. Dia kemudian berkata, jangan membuat keadaan menjadi sulit di sini. Jangan mempermalukan kakekmu. Menyerahlah dengan damai, dan kita akan mengakhiri ini secepatnya. Tepat saat Maisi hendak membela putranya, Minos mulai tertawa, menarik perhatian semua orang di sana dan bahkan beberapa pendatang baru yang belum menunjukkan diri. Saya terkesan dengan pengaruh saya setiap hari, hehe. Dia berkata dengan nada percaya diri. Saya bahkan belum menunjukkan minat pada sekte ini, tetapi keluarga Terry yang kuat sudah gemetar ketakutan bahwa mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berdebat dengan saya. Bayangkan apa yang akan terjadi jika saya berubah pikiran. Anggota kelompok keluarga Terry memperhatikannya sambil mengepalkan tangan mereka. Tetapi kata-kata Minos memiliki kekuatan yang membuat mereka mendengarkannya. Minos kemudian menjadi lebih serius. Jangan salahkan saya atas ketidakmampuan si bodoh itu. Jika dia lemah dan tidak mampu menangani situasi seperti itu dan masih menderita rumor, maka dia tidak cocok untuk posisi kepemimpinan. Dia tidak tahu tentang rumor yang beredar. Tetap saja, tidak sulit untuk membayangkan ini adalah masalahnya karena salah satu dari orang-orang itu mengutip reputasi Lance dan fakta bahwa Minos bertindak untuk merendahkan hal seperti itu. Orang-orang telah menyaksikan kesalahpahaman mereka, dan kerahasiaan hal seperti itu tidak akan disimpan. Tidak seperti situasi ini di mana putri dan cucu ketua sekte terperangkap dalam keadaan aneh, tidak seorang pun yang telah melihat Lance lebih awal akan menahan diri untuk membicarakannya. Tidak, seorang pun dari orang-orang di rumah Ivy akan berani membiarkan rumor tentang putri dan cucu ketua sekte menyebar, mengingat bahaya pembalasan. Tetapi Lance lemah, dan dukungannya tidak begitu menentukan. Kemudian, orang-orang akan membicarakan situasi sebelumnya karena takut. Sejak saat itu, wajar bagi sebagian orang untuk meningkatkan rumor dan mempertanyakan kemampuan Lance. Minos memahami semua ini dengan mudah, jadi dia tidak perlu mendengarkan rumor untuk mengetahui motivasi orang-orang ini. Jika kalian bersikeras pada jalan ini, kalian hanya akan mempermalukan diri sendiri. Minos memberikan peringatan yang bersahabat ini, menunjukkan kepada orang-orang ini. Untuk tidak mengujinya, mendengar semua ini, utusan Oswald akhirnya menunjukkan diri,
muncul di sisi Minos dan kedua wanita itu. Pada saat ini, Ivy dan Minos sudah berpakaian dengan baik, dan bau seks telah menghilang di area itu. Kemudian salah satu pendatang baru tertawa dan berkata, Minos mengatakan semuanya, jangan mempermalukan diri kalian lagi. Situasi ini sudah cukup memalukan bagi keluarga Terry. Yang lain dari mereka, seseorang dari level 75, kemudian berkomentar. Harding, kembalilah dari tempat asalmu. Master Sekte telah mengatakan bahwa tidak akan ada hukuman apapun untuk Minos kecuali kamu memiliki bukti kejahatan yang telah dilakukannya. Mendengar hal itu, ketiga orang itu merasa frustrasi saat mereka menatap tajam ke arah pemuda yang berdiri di hadapan mereka dan mengucapkan kata-kata sebelumnya tanpa ragu. Apa yang dikatakan Minos memang benar, tetapi mereka tidak akan pernah secara terbuka berasumsi bahwa Lance rapuh secara emosional terhadap Ivory. Sementara itu, keluarga ini tidak dapat membiarkan rumor dan pertanyaan menyebar, jadi mereka tentu saja tidak akan menerima situasi itu karena itu adalah kebenaran. Kita lihat saja. Pemimpin kelompok itu merapikan pakaiannya dan mengatakan itu sebelum dengan marah meninggalkan tempat itu. Salah satu utusan Oswald kemudian berkata, jangan terlalu stres, Harding. Itu hanya perselisihan junior. Jangan merusak reputasi seluruh keluarga hanya untuk itu. Tetapi tidak ada dari orang-orang itu yang akan mengindahkan nasihat baik itu, jadi mereka semua berlari kembali ke markas mereka, marah pada Minos dan kekalahan yang telah mereka derita. Adapun Minos dan kelompok itu, mereka segera meninggalkan perkebunan itu, dengan Ivy tetap tinggal dan Maisie menemaninya dan orang-orang itu ke pertemuan dengan Oswald. Sementara itu, kepala sekte baru saja tiba di lokasi keluarga Terry di sekte itu, sedikit marah tentang situasi yang tidak perlu ini. Karena suasana hatinya yang buruk, dia tidak dapat menahan perasaan bahwa sebagian dari kemampuan bawaannya menjadi sedikit tidak terkendali dan menindas orang-orang di daerah itu. Kepala sekte melihat ekspresi di wajah pemimpin sekte, para orang suci spiritual di sekitar kediaman Terry tidak perlu merasakan kemampuannya untuk mengetahui bahwa dia sedang marah. Namun, banyak sekali orang di daerah itu yang merasa mual saat ini, hampir tidak mampu menahan hati nurani mereka di hadapan pria ini. Bahkan sang Patriark Terry, yang berlari ke sana setelah merasakan hal seperti itu, menatap Oswald dengan serius, merasakan beban mental karena harus menanggung hal seperti itu. Jadi bagaimana mungkin orang-orang yang lebih lemah di sana, yang jauh dari level 78-nya, merasa sedikit lebih baik? Pemimpin sekte, harap tenang. Mari kita bicara di kantorku. Dia berkata kepada Oswald sambil memberi isyarat dengan salah satu tangannya. Jeffrey, omong kosong macam apa yang kau pikirkan? Kau pikir aku tidak tahu apa yang terjadi, dan aku akan membiarkanmu melanjutkan rencanamu. Dia bertanya, berbicara dengan lembut tetapi mendapat perhatian penuh dari orang-orang di daerah sekitarnya. Pemimpin sekte, Minos telah bermain curang terhadap Lance. Dia menargetkan reputasi tuan muda kita, jadi kita tidak bisa begitu saja menerimanya. Jeffrey mengatakan ini dengan nada tegas, mengetahui bahwa pria di depannya ini marah tetapi dia harus membela keluarganya. Itu bukan masalah yang bisa dimaafkan, jadi dia tidak akan mundur tanpa setidaknya berhasil mengurangi kerusakan pada reputasi Lance malam ini. Menargetkan reputasi Lance, Oswald mengatakan ini, mendongak dengan senyum aneh di wajahnya. Omong kosong macam apa itu? Kamu mendengar dari cucuku beberapa hari yang lalu apa yang dia pikirkan tentang dirinya sendiri dan kemungkinannya. Kalau begitu katakan sesuatu padaku, Jeffrey. Minos, seseorang yang bahkan tidak menghormati kami yang lebih tua, akan memperhatikan Lance. Itu benar-benar tidak masuk akal. Patriark Terry mengepalkan tinjunya setelah mendengar itu, mengetahui itu benar. Tapi tetap saja, dia tidak bisa menyerah. Minos belum memutuskan untuk menjadi penguasa sekte ini, jadi dia harus melakukan yang terbaik untuk menempatkan Lance di posisi itu. Bahkan jika Maisie masih ada di sana untuk bersaing untuk hal seperti itu, waktu telah berubah, dan mungkin jika Lance bersaing dengannya lagi, dia bisa mendapatkan keuntungan. Pada saat yang sama, bahkan jika Lance tidak menjadi calon ketua sekte, tampil baik dalam kontes untuk posisi penerus dalam sebuah organisasi merupakan hal yang penting. Lagi pula, dalam bersaing untuk hal seperti itu, orang yang dimaksud akan membuat kontak dan aliansi penting bagi keluarganya sendiri. Artinya, bahkan jika Lance kalah lagi dari Maisie atau bahkan Minos jika ia tampil baik dalam kontes, keluarga Terry bisa mendapatkan sesuatu. Lebih jauh lagi,
kandidat baru dari keluarga ini bisa memiliki waktu yang lebih mudah di masa depan, dan peluang organisasi ini membina ketua sekte baru akan lebih besar. Oleh karena itu, meskipun itu konyol, ia harus berpihak pada Lance, keponakannya generasi ketiga. Tetap saja, ketua sekte, Lance dipermalukan dan dipukuli tanpa alasan. Minos memanipulasinya, jadi pemuda ini setidaknya pantas dihukum. Serunya saat orang-orang di sekitarnya mengagumi tekadnya untuk melindungi keluarganya sendiri. Oswald memejamkan mata, dan alisnya terkatup rapat. Dia bergumam, apakah kau akan menyebabkan semua masalah ini hanya karena pertikaian junior? Aku tidak tahu apakah aku perlu memberitahumu ini, tetapi Minos memiliki kepribadian yang sangat pendendam. Jadi, kurasa itu bukan ide yang bagus untuk dilakukan. Bagaimana jika dia memutuskan untuk mengambil alih sekte? Apakah kau siap dengan konsekuensinya? Konsekuensinya, mata pria pirang itu menyipit. Kakek Minos kemudian berkata, sulit untuk mengakuinya, tetapi Minos akan lebih kuat dari lelaki tua itu di masa depan. Jadi, kemungkinan besar dia akan memiliki kekuatan dan pengaruh untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Kalau begitu, apakah kau ingin membuatnya marah hanya karena hal kecil? Bocah itu hanya berbisnis untuk Black Plain dan bersenang-senang. Oswald tidak menunggu tanggapan Jeffrey dan berkata, lupakan masalah itu dan biarkan anak muda menyelesaikan urusan mereka sendiri. Jika kau terlibat langsung, apa yang akan kau lakukan jika kau kalah dari pemuda berusia 31 tahun? Apakah kau akan bersembunyi di bawah batu? Jeffrey, aku mengatakan ini kepadamu karena aku adalah temanmu. Orang tua itu menatap Oswald dan mengepalkan tinjunya, tahu bahwa, memang, hal seperti itu akan sangat memalukan. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, kelompok Minos tiba di tempat itu, seperti yang telah diperintahkan untuk mereka lakukan ketika mereka pergi mencari cucu ketua sekte. Ketua sekte, kami kembali. Salah satu dari mereka berkata, sementara yang lain melihat sekeliling dan melihat bahwa orang-orang dari keluarga Terry dari situasi sebelumnya juga ada di sana. Oswald mengangguk kepada orang itu sambil memijat jenggotnya dan menekan kemampuan bawaannya. Minos memperhatikan ini dan melihat orang-orang di daerah itu dengan ekspresi lega di wajah mereka. Itu kemampuan bawaannya, dia bergumam sebelum melihat ibunya dan bertanya, apakah kemampuan bawaanmu sama dengan orang tua itu? Maisi tersenyum pada Minos dan berkata, ya, aku mewarisi kekuatan ayahku. Sedangkan untuk Anglika, dia seperti nenekmu. Dia tidak memiliki kemampuan bertarung. Bukan tanpa alasan orang-orang di sekte ini menginginkanmu sebagai penerusnya. Dia berkomentar, mencatat bahwa dia pasti cukup kuat mengingat seberapa bagus keterampilan itu. Oswald kemudian berkata kepada cucunya, Minos, berjanjilah kepada keluarga Terry bahwa kamu tidak tertarik untuk merusak reputasi Lance dan tidak akan bermain curang. Aku sudah melakukannya. Minos memejamkan mata dan tertawa, namun kemudian dia berkata, baiklah, aku tidak perlu bertindak untuk merusak reputasinya. Dia bisa melakukannya sendiri, namun aku berjanji tidak akan bertindak jika dia tidak menggangguku. Orang-orang di keluarga Terry tidak menyukai ejekan Minos, tetapi mereka hanya bisa menerima janjinya karena Oswald ada di sana. Dan apa yang akan kau lakukan dengan kondisi Lance muda saat ini? Sang Patriark bertanya sambil mengepalkan tinjunya dengan marah. Kau telah melukainya dengan serius. Minos kemudian menjawab, apa yang kulakukan itu kecil. Kau seharusnya mengajarinya untuk tidak mengancam orang asing di masa depan. Jika ada yang kedua kalinya, dia tidak akan berakhir dengan selamat. Apa, beraninya kau, kesombongan, Master Sekte, anak itu tidak punya sopan santun. Beberapa orang di pintu masuk keluarga itu berteriak dengan nada tidak senang. Oswald kemudian bertanya, mengancam, dia mengancam keluargaku dan aku menunjukkan kepadanya sedikit tentang apa yang terjadi pada orang bodoh seperti dia. Jawab Minos, menyebabkan kakeknya melihat ke arah Jeffrey. Kurasa situasinya sudah beres, iya, kata Oswald. Lance sendiri yang memprovokasi ini, jadi tidak ada tanda tanya di sini bagimu untuk mencari hukuman bagi Minos, Jeffrey. Tapi, cukup, pemimpin sekte berkata dengan suara keras. Saya tidak akan ikut campur karena ini masalah yang lebih muda. Kalau begitu, lakukan saja. Selesai. Dan dengan itu, situasi terselesaikan, tepat sebelum ketiga kerabat itu meninggalkan daerah itu bersama-sama, meninggalkan Patriark Terry yang marah. Saat mereka pergi dari sana, Oswald menatap Minos dan memujinya.
Kau melakukannya dengan sangat baik untuk menunjukkan dominasimu. Lance terlalu mengganggumu tanpa kau harus bersaing dengannya. Ngomong-ngomong, apa yang kalian berdua lakukan? Kupikir kalian berdua tidak akan datang ke sini bersama. Mendengar ini, Maisi teringat situasi itu dan merasa kecewa karena memergoki sahabatnya bermesraan dengan putranya. Ivy memanggilku ke rumahnya karena masalah sebelumnya, dan begitulah kami bertemu dan datang ke sini. Dia memberitahu ayahnya. Minos tetap diam, mengikuti mereka ke kediaman tempat istri-istrinya menunggunya. Benarkah? Oswald memperhatikan rona merah di wajah putrinya dan bahwa Minos memiliki aura wanita baru di tubuhnya. Sepertinya Ivy tidak memaafkan siapapun. Dia tertawa dalam hati tetapi tidak menunjukkan pikirannya kepada Maisi. Dia juga pernah berpacaran dengan sahabat ibunya di masa lalu. Jadi tidak sulit bagi sosok tua ini untuk memahami situasi Minos dan Maisi dan tidak menunjukkan pikirannya kepada putrinya. Namun, dia tidak dapat menahan rasa senangnya terhadap Minos, karena mereka memiliki banyak kesamaan. Sementara Oswald menambahkan poin lain untuk Minos dalam penilaiannya, pemuda ini sedang memikirkan tentang urusannya di sekte ini. Sudah hampir waktunya bagi kelompokku untuk kembali. Dia mempertimbangkan kesepakatan yang telah dibuatnya dan apa yang tersisa untuk mengakhiri komitmen mereka di Kekaisaran. Aku hanya perlu konfirmasi dari kesepakatan terakhir yang telah aku negosiasikan, dan sekarang saatnya untuk pergi. Akhirnya aku akan dapat kembali ke Dataran Hitam. Dia tersenyum, membayangkan seberapa besar tempat itu telah membaik sementara itu dan apa yang harus dia lakukan sekembalinya. Aku masih harus bepergian selama lebih dari 6 bulan, tetapi dalam waktu kurang dari seminggu, aku mungkin akan terbebas dari tanggung jawab sampai kelompokku tiba di Albano. Minos melihat bulan-bulan yang akan dia lalui di depannya. Setelah itu, aku akan melihat beberapa bisnis di negara bagian itu sementara aku mencari warisan Dewa Kematian. Alasan utamanya untuk mampir ke Albano adalah untuk membantu Abi menyelesaikan misi Dewi Kehidupan. Namun, karena ia akan melewati kondisi seperti itu, Minos sudah berniat untuk mencoba berbisnis dengan teknik RM Master di Albano. Ia bisa mencoba menyelesaikan masalah seperti itu dengan Vogel melalui Ellen, yang masih dalam kondisi itu. Namun, posisinya dalam kondisi itu masih terlalu rapuh. Bahkan dengan kenaikan kekuasaannya yang hampir tak terhentikan, hal itu belum terjadi, dan kekuatannya akan terbatas bahkan ketika itu terjadi. Jadi, ia pikir mungkin lebih mudah untuk bernegosiasi langsung dengan keluarga Barat, yang sudah memiliki perjanjian dengan Black Line. Namun, jika itu tidak berhasil, ia akan mencoba kartu terakhirnya dengan negara itu ketika gereja spiritual akhirnya memahkotainya. Bagaimanapun, dengan mengingat hal-hal tersebut, Minos segera tiba di rumah kakeknya ditemani oleh kedua orang tersebut. Setibanya di kediaman tersebut, mereka berkumpul untuk makan dan membicarakan masalah hari itu, sementara Oswald dan Maisi tidak membicarakan beberapa perbuatan Minos agar tidak membuat Abi, Ruth, dan Gloria kesal. Mereka tahu bahwa Minos telah tidur dengan lebih dari satu wanita dalam beberapa jam terakhir. Namun, mereka semua lebih suka untuk tidak membicarakannya, terutama ketika mereka dikelilingi oleh orang-orang selain diri mereka sendiri. Pada akhirnya, Minos bersenang-senang, tetapi dia selalu kembali kepada mereka, jarang menunjukkan minat pada orang lain di hadapan mereka dan mencintai mereka dengan cara yang unik. Orang-orang lain akan datang dan pergi dalam hidupnya, tetapi mereka berdampingan dengan pria ini, dengan perhatian yang tidak dimiliki orang lain. Jadi mereka menerima perilaku seperti itu darinya, meskipun mereka selalu bertindak untuk membatasinya. Dalam sekejap mata, hari-hari berlalu. Setelah insiden sebelumnya dengan Lance, sebagian besar kesepakatan Minos dengan sekte ini disetujui, dan hanya kesepakatan dengan Master Arae yang ditolak. Dengan ini, Minos berbicara dengan Thalia dan mengatur agar ketika semua teknik yang dia pesan di sekte ini dan di seluruh kekaisaran sudah siap, dia akan mengambilnya dan membawanya ke Dataran Hitam. Karena ini adalah alasan yang sangat bagus baginya untuk pergi ke wilayah itu, kakak perempuan Ruth menerima permintaan ini dari Minos tanpa masalah. Di sisi lain, dalam beberapa hari terakhir, Isabella telah muncul di sekte awan kelabu dan menghabiskan beberapa momen spesial dengan Minos, yang hanya mereka dan istri-istrinya yang tahu apa sebenarnya maksudnya. Orang-orang lain di sekte itu hanya menganggap kunjungan ini sebagai pertanda baik bagi calon pemimpin sekte di masa depan. Bagaimanapun, orang seperti itu perlu memiliki hubungan yang baik dengan calon penguasa negara ini di masa depan.
Namun, bagi sebagian orang di sekte yang ingin bertemu dengan sang putri, termasuk Lance, Isabella tampaknya tidak tertarik pada siapapun selain Minos. Dengan itu, perjalanan singkat sang putri melalui daerah ini secara alami membuat orang yang berbeda terkesan dan jengkel, termasuk Minos sendiri. Namun begitulah hidup, dia telah meletakkan tangannya di tempat yang tidak seharusnya, dan sekarang dia hanya bisa memikul tanggung jawab atas tindakan tersebut. Pada akhirnya, Isabella kembali ke ibu kota, berjanji untuk menemuinya di wilayah utara. Pada saat yang sama, dia merasa tenang karena bisa bersama wanita-wanita lain yang ada di sekte. Ini pada hari terakhirnya di sana. Maisy tidak menyukai hubungan Ivy dan Minos. Namun, pada akhirnya, keduanya tetap melanjutkan hubungan dan dia agak menerima bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan tentang hal itu. Apa yang bisa dia lakukan jika teman dan putranya adalah dua orang mesum? Setidaknya dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa Minos akan segera kembali ke wilayah utara, dan hubungannya dengan Ivy tidak akan banyak berubah. Sebaliknya, mungkin itu akan membantunya di masa depan mengenai putranya, yang sudah sedikit tidak kasar padanya selama periode ini. Mengenai Ivy, kesepakatan antara dia dan Minos sudah ada, dan mereka telah mengalaminya ketika mereka punya waktu dalam beberapa hari terakhir. Insiden dengan Lance tidak mengubah apapun bagi mereka, dan semuanya berjalan damai setelah malam itu. Satu-satunya hal yang penting adalah sikap Lance saat bangun tidur, tidak berubah sama sekali terhadap Ivy dan kebenciannya terhadap Minos meningkat pesat. Namun karena dia baru bangun sehari sebelum waktu keberangkatan Minos dan istri-istrinya dari sekte ini, dia bahkan tidak punya waktu untuk membuat masalah. Jadi, setelah kelompok berempat itu mengucapkan selamat tinggal kepada Kara, yang belum maju ke tahap ketujuh atau sempat bersenang-senang dengan Minos, keempatnya meninggalkan area sekte awan kelabu ini. Masih banyak yang bisa mereka lakukan dalam kondisi ini, tetapi kekuatan mereka masih perlu ditingkatkan, agar mereka tidak terlalu terlibat dalam urusan lokal. Namun, Minos sudah mengarahkan pandangannya pada sains killing sect dan masalah-masalah yang berkaitan dengan spiritual church. Selain itu, ia punya waktu 1 tahun untuk memutuskan masa depan sekte itu. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya di tempat ini, ia pergi dengan menunggangi Maida bersama istri-istrinya. Saatnya bersenang-senang, ucapnya kepada mereka saat mereka berangkat meninggalkan kota itu.